Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya. Saya percaya kita selalu luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Ya, Bapak Saudara, selamat datang kembali dalam ibadah online GBI Eklesia Taman Palem. Ya, kita tetap bersuka cita untuk hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Nah, dalam keadaan apapun kita mau selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Dan biarlah kita selalu menaruh pengharapan kita di dalam Dia. Amin. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau teduhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna, segala berkat-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mau bawa hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Baik kiranya Tuhan Kau yang sucikan, kuduskan, layakan kami untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kau yang berkati kami dimanapun kami berada. Dan Kau yang hadir bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kami bisa rasakan hadirat-Mu yang luar biasa Bapa. Biar setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau sukacita dalam Tuhan. Kita mau menyatakan sukacita surga ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersukacita bagi Dia. Haleluya. Yeay. Mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Yeay. Mari kita mau terima sukacita daripada surga, amin. Bersama-sama kita mau katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Katakan sukacita surga nyata penuhiku. Yeah, haleluya, haleluya.
bersuka cita karena Tuhan telah berikan sukacita surga bagi kita semua. Amin. Kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, yes Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, haleluya. Sama-sama kita mau bersukacita bagi Tuhan kita, amin. Yeay, haleluya. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh lagi. Kita mau nyatakan kita telah terima sukacita surga ada dalam hati kita, dalam hidup kita, amin. Katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, yes Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, kita mau nyatakan, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, haleluya. Kita mau bersukacita, kasih Tuhan diberikan kekuatan bagi kita semua, amin. Haleluya. Yeay, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita terima sukacita daripada surga, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau naikkan sembah kita mau nyanyikan pujian kita mau menyembah Dia, kita mau katakan dengan apa kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita membawa hati kita. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Oh Allah yang setia, Allah yang mulia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama kita menaikkan pujian-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita mau nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita mau nyatakan, harapanku Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu Bapa. Bersama-sama kita mau nyatakan selamanya. Selamanya. Selamanya, selamanya, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Dan biarlah kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau tahu Tuhan, kami sangat lemah Bapa. Kami tak mampu untuk berjalan sendirian. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau selalu ada Tuhan. Kami selalu andalkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik.
kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Engkau berikan buat kami pada hari ini. Kami senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan situasi apapun pada saat ini. Meskipun dilakukan kebaktian secara online, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus beracara pada saat ini. Roh Kudus menyatakan firman Tuhan kepada kami semua. Roh Kudus menolong kami semua sehingga kami semua boleh diberikan pengertian. Roh Kudus boleh membuka hati kami semua sehingga kami boleh dengan rendah hati, kerendahan hati menerima firman Tuhan, pengajaran melalui firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami serahkan waktu yang istimewa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini ya. Kita tetap ada sebagaimana kita ada, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Meskipun saat ini masih dalam situasi, kondisi pandemi corona yang masih belum berakhir ya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi kita tetap mengucap syukur Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Baik, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema percaya walau tidak melihat. Ya. Nah, kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 5. Yohanes 20 maksud saya, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, puji Tuhan. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saya selalu berkata kepada jemaat, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang menjadi, catat baik-baik, yang menjadi anak-anak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk di dalam lingkungan anak-anak Tuhan? Ini bukan satu hal yang kebetulan ya Bapak Ibu. Bukan satu hal yang kebetulan kita menerima anugerah yang luar biasa ini. Tetapi ini merupakan satu karunia, satu berkat yang besar, yang luar biasa yang kita terima. Tidak semua orang ya, jangan lupa tidak semua orang bisa menerima karunia yang begitu luar biasa. Ya. Saudara-saudara ingat bahwa ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih ya, untuk menerima hidup yang kekal, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 6:44 dan juga Yohanes 6:65 ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak menariknya. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Jadi istimewa bukan? Amat sangat istimewa. Ya. Bagi saya itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat, berbahagialah kita orang-orang yang dipilih, yang dipanggil. Saya mau katakan yang dipanggil dulu nih. Dipanggil dulu, baru dipilih ya. Tetapi kita berbahagia, kita mengucap syukur. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat, berbahagialah. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Nah, tadi kita baca di dalam Yohanes 20:29, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Satu perkataan Tuhan Yesus yang kelihatannya biasa.
Tetapi bagi saya ini merupakan suatu perkataan yang luar biasa. Ya, kalau Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Konteksnya di sini pada waktu itu Thomas yang tidak percaya, kalau belum melihat, belum merabah, ya, bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang bangkit. Ya, saudara-saudara tahu sejarah bangsa Israel itu, mereka adalah bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang melihat secara fisik, ya, baru mereka percaya. Ya. Sehingga pada zaman dahulu ketika bangsa Israel minta raja, ya, minta seorang raja, karena apa? Sebetulnya mereka sudah punya raja, yaitu Tuhan yang luar biasa, tetapi bagi mereka tidak cukup, mereka harus melihat satu sosok fisik yang kelihatan. Sehingga mereka perlu seorang raja. Dan di dalam Yeremia, saudara-saudara kalau baca, itu dikatakan bahwa satu hal yang merupakan satu perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena mereka menolak Tuhannya. Mereka ingin seorang raja. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mengucap syukur bahwa kita menjadi orang-orang yang walaupun tidak melihat tetapi percaya. Yesus berkata demikian merupakan satu perkataan yang membuat kita sungguh-sungguh berbahagia. Yang membuat iman kita diteguhkan. Yang membuat kita dihiburkan, saudara-saudara. Ya, saya merasa dihiburkan. Karena apa? Karena Yesus berkata kita tidak melihat. Siapa yang tidak melihat, maka berbahagialah. Karena apa? Karena percaya. Tidak melihat tetapi percaya. Ini merupakan satu perkataan yang buat saya satu dorongan atau semangat yang memberikan satu kebahagiaan yang sungguh. Ya, kita bersyukur, ya. Kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang percaya karena apa? Karena iman. Ya, kita tahu iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya. Kalau Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya, saya percaya. Ketika orang merasa merenungkan hal tersebut dan merasa berbahagia, maka saya percaya bahwa baru seseorang itu, orang percaya itu bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu hal, ya. Imannya diteguhkan, ya. Imannya dikuatkan, imannya ditambah-tambahkan, ya. Bahkan ketaatan, ketekunan, ketaatan, kesetiaan itu ada dalam hidup mereka. Kita mengucap syukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil. Artinya kita ditarik oleh Bapa, kita dikaruniakan oleh Bapa untuk datang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sangat luar biasa. Kalau kita renungkan itu, maka kita boleh mengucap syukur. Ya, kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih. Ya, berbahagialah, makanya saya katakan selalu berbahagialah kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan yang dipilih. Ya, berbahagialah walaupun kita tidak melihat secara langsung seperti pada zaman 2000 lebih tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus yang melihat secara langsung. Ya, Yesus berkata engkau melihat, ya, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, ya, tetapi percaya. Haleluya. Ya, ini merupakan satu hal, perkataan yang bagi saya merupakan perkataan yang luar biasa. Nah, ketika kita sebagai orang-orang percaya memiliki kebahagiaan dari Tuhan, kebahagiaan yang kita peroleh dari Tuhan, maka saya percaya kita akan melakukan 4 hal yang mutlak, yang harusnya dilakukan sebagai orang-orang percaya.
Kalau saudara-saudara tidak punya rasa kebahagiaan ya, saudara-saudara merasa bahwa biasa-biasa saja sebagai orang percaya sampai saat ini. Saudara-saudara merasa bahwa segala sesuatu biasa-biasa saja. Ya, maka saya percaya 4 hal ini saudara-saudara tidak akan bisa lakukan. Ya, saya percaya itu. Tetapi ketika saudara-saudara merasa bahagia, berbahagia, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita renungkan ya, kalau saudara-saudara hanya biasa saja lewat begitu saja, saudara-saudara tidak pernah merenungkan perkataan Tuhan kita yang luar biasa ini, maka saya percaya saudara-saudara tidak memiliki kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan. Haleluya. Karena saya merasakan itu, bahwa kebahagiaan yang Tuhan berikan itu merupakan satu dorongan, satu kekuatan yang luar biasa dalam hidup saya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, empat hal apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya ya, yang memiliki kebahagiaan sejati daripada Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara akan, ketika saudara-saudara merasa berbahagia, maka saudara-saudara akan merasa rindu, ingin bertekun di dalam iman saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara akan merasa ingin selalu bertekun di dalam iman. Sebagaimana Kolose 1:23 mengatakan, bertekunlah dalam iman. Ya. Bertekun dalam iman. Jangan tetap teguh dan tidak bergoyang, bergoncang, maksudnya begitu ya, iman kita. Ya. Jangan kita mau digeser dari pengharapan Injil yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, yang diberitakan ke seluruh dunia, di bawah kolong langit ini. Ya. Ini yang bisa kita lakukan. Kita punya kerinduan untuk bertekun, ya, bertekun di dalam iman kita. Ya. Bertekun di dalam iman kita, kita bertahan, kita tetap teguh, kita tetap selalu dan senantiasa merasa rindu bahwa segala sesuatu atau karunia yang Tuhan berikan ini sangat luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian saudara-saudara kasih Tuhan, yang kedua yang saudara-saudara akan rindu lakukan adalah saudara-saudara akan begitu rindu membaca firman Tuhan. Saudara-saudara berbahagia sudah memperoleh kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara merasa bahwa firman Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara-saudara rindu melakukan apa? Firman Tuhan, ketaatan, taat melakukan firman Tuhan. Itulah hal yang kedua yang saudara-saudara akan lakukan. Saudara-saudara merasa bahwa saya harus taat melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, itulah tanda atau ciri sebagai orang yang berbahagia. Kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau selalu taat. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan, maka selalu Roh Kudus memperingati kita, mengingatkan kepada kita. Karena apa? Karena hati kita, roh kita, jiwa kita ini berbahagia, mengucap syukur, penuh syukur dalam hidup kita. Ya, sehingga kita mau taat melakukan firman Tuhan. Ya. Saya percaya itu akan saudara-saudara lakukan ketika saudara-saudara merasa akan kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudara akan tetap setia. Kenapa saudara-saudara tetap setia? Ya. Saudara-saudara sudah diberikan, saya kembali selalu mengingat, diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara merasa bahwa Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan sejati itu adalah Tuhan yang begitu dekat kepada kita, yang begitu luar biasa, yang begitu sudah memilih kita, memanggil kita, yang menentukan kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka kita mengucap syukur, kita merasa berbahagia, kita ingin selalu setia kepada Dia. Ya. Selalu kita akan merasakan hal itu. Kalau saudara-saudara tidak merasakan akan hal itu, maka itu kebahagiaan yang semu ya.
saudara-saudara, di dunia ini ada kebahagiaan yang semu, kebahagiaan secara manusia. Saudara-saudara mungkin memiliki harta, saudara-saudara mungkin memiliki pacar, memiliki uang yang banyak, ya, dan lain sebagainya yang membuat saudara-saudara bahagia. Tetapi saya mau katakan itu adalah kebahagiaan semu, ya. Kebahagiaan semu yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Haleluya. Jadi tetap merasa rindu, tetap setia melakukan segala sesuatu, ya, yang Tuhan berkenan. Nah, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini penting nih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan kenapa ini sangat penting, ya. Ketika saudara-saudara merenungkan betapa baiknya Tuhan, ya, Tuhan yang sudah memberikan kebahagiaan sejati kepada kita, maka segala sesuatu yang saudara-saudara dan saya lakukan dalam pelayanan saudara-saudara, apapun yang saudara-saudara lakukan, ya, ingat baik-baik, ya, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kemuliaan, pujian, syukur, kembalikan itu kepada Tuhan. Karena itu adalah milik Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran itu hanya milik Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara-saudara sudah melayani, saudara-saudara mungkin merasa, ya, ada saja ya seorang hamba Tuhan merasa terkenal, luar biasa, ya, yang sangat luar biasa Tuhan pakai. Ya. Jangan pernah sekali-sekali, ya, di dalam kondisi yang luar biasa atau di dalam kondisi yang biasa mungkin, ya, jangan pernah sekali-sekali saudara-saudara merasa harus dan mutlak dihormati, mutlak dipuji, ya. Saya ambil contoh saudara-saudara kasih Tuhan, seringkali saya mendengar orang sudah kita bantu, katakan demikian, orang sudah kita baik-baik, kita berbuat baik, tetapi terima kasih aja enggak, ya. Bilang apa juga enggak, begitu, ya. Ada yang begitu saudara-saudara kasih Tuhan, dan itu saya alami di dalam jemaat. Tetapi ketika kita mengingat akan kasih Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan selalu mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran, pujian hanya bagi Dia. Kita tidak ada apa-apanya, ya. Kita tidak ada apa-apanya, ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita ingat bahwa di dalam Lukas 17:10 ini sebagai pernyataan bahwa betapa Tuhan Yesus mengingatkan, ya, kepada kita semua. Dapat dikatakan demikian. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini satu pernyataan. Satu pernyataan kerendahan hati, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Ketika kita memegang itu, maka kita tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah kecewa. Kita tetap selalu berbahagia. Karena kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang membuat kita bisa, pertama tadi saya katakan, kita bisa melakukan apa? Kita bisa tekun, ya, ketekunan di dalam iman kita. Kemudian yang kedua, kita taat melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita tetap setia, ya. Dan yang keempat, jangan lupa kembalikan segala kemuliaan, kebesaran, pujian hanya bagi Dia. Maka saya percaya kita akan merasa selalu berbahagia. Kita tidak punya beban apapun, ya, karena kita tahu Dialah nomor satu, Dia yang terbesar, ya. Kita tidak ada apa-apanya. Kita hanya hamba
yang melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah dengan kerendahan hati ya, senantiasa ya, kita tidak ingin terjebak di dalam situasi apapun ya, kondisi apapun, apalagi sebagai pelayan Tuhan dimanapun ya. Apakah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang biasa, hamba-hamba Tuhan yang apapun, Tuhan selalu menyertai, menghargai ya, di dalam situasi kondisi apapun. Maka saya selalu katakan kepada jemaat terutama, saya katakan berbahagialah kita orang-orang percaya yang diberikan kebahagiaan yang sejati. Renungkan itu senantiasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah renungan singkat firman Tuhan pada hari ini boleh kami ingat, kami renungkan senantiasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki kebahagiaan sejati yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh senantiasa tegap, berdiri, teguh, taat, setia, tekun di dalam Engkau. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua sudah bersama-sama menerima berkat dari firman Tuhan yang penuh kuasa, yang telah menguatkan kita, memberikan kita lebih lagi kita mau mengasihi Tuhan, kebahagiaan sejati yang telah diberikan kepada kita semua. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dali Wijaya yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan Yesus memberkati Bapak Dali di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, istri dan anak, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah online kita. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kita tetap akan ibadah secara online ya, sampai lihat keadaan ya, keadaan yang sudah memungkinkan ya, baru kita akan adakan ibadah onsite. Tentunya nanti kalau diadakan ibadah onsite akan diberitahukan, akan diinfokan kepada seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Baik saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik. Engkau begitu berkemurahan bagi setiap kami. Khususnya bagi jemaat GBI Eklesia Taman Palem. Terima kasih kebahagiaan sejati yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mau turut apa yang Engkau pesankan melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan meteraikan di dalam setiap loh hati kami. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Engkaulah gembala kami yang baik. Yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Membimbing kami ke air yang tenang menyegarkan jiwa kami. Menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, menguatkan kami. Mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, garam dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang keterikatan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbagai macam masalah persoalan hidup yang menghimpit, Tuhan tolong bela, beri kekuatan, beri jalan keluar dan beri kemenangan di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.